Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, para orang tua dan wali murid, sekaligus adik-adikku yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait Mr. Jos Bojonegoro. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal yang sangat penting dalam pelajaran bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bersama bahwa belajar bahasa Inggris kita dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perkuliahan, terkesan kok belajarnya biasa-biasa saja. Katanya belajar bahasa Inggris. Tapi ketika diminta untuk berbicara, ketika diminta untuk ngomong, kita seperti orang yang tidak pernah belajar bahasa. Masalahnya di mana? Ya, setelah kita sudah mencermati, ternyata dalam kurikulum bahasa Inggris itu ada dua kategori, Bapak Ibu. Yang pertama adalah belajar sistem, dan yang kedua adalah belajar skill. Sistem ini adalah belajar tentang grammatical, belajar tentang rumus-rumus, tentang tata bahasa, bagaimana menyusun sebuah kalimat yang benar, yang baik. Nah, selama kita SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perkuliahan, kita hanya fokus mempelajari tentang tata bahasa itu sendiri. Fokus belajar tentang rumus-rumus. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mampu mengerjakan soal-soal ujian. Jadi bertahun-tahun selama ini kita belajar bahasa Inggris itu tujuannya bukan untuk berbicara. Tapi tidak lain tidak bukan adalah supaya kita mampu mengerjakan soal ujian. Disinilah titik permasalahannya. Sehingga ya wajar-wajar saja, bahkan sekelas sarjana sastra bahasa Inggris pun ketika mereka sudah bergelar menjadi seorang sarjana, mereka belum tentu mampu bisa berbicara bahasa Inggris. Karena mereka hanya fokus belajar sistem. Nah, yang kita butuhkan saat ini apa? Yang kita butuhkan saat ini adalah pribadi-pribadi yang siap untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif. Nah, cara untuk bicara supaya kita aktif itu adalah mau nggak mau kita harus belajar skill. Skill itu apa? Skill itulah belajar ngomong. Bagaimana caranya setiap hari itu kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Caranya, metodenya harus mengharuskan supaya murid-murid kita, anak-anak kita melatih bicara. Nah, ini yang tidak kita temukan. Nah, inilah yang menjadi keresahan kita, menjadi keresahan Mr. Jos. Kenapa Mr. Jos hadir? Tidak lain, Bapak Ibu, kita ingin fokus memberikan khusus tentang bagaimana meningkatkan skill bahasa Inggris kita, terutama adalah speaking. Baik, Bapak Ibu, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang teknik pembelajaran. Selama ini mungkin adik-adik kita, mungkin orang tua yang ada di luar sana selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, yaitu dengan cara mengikuti kursus bahasa Inggris di lembaga kursus. Ada satu hal yang mungkin menjadi keresahan kita bersama juga. Konsep kursus yang sudah ada saat ini adalah sifatnya adalah tidak continuously. Tidak continuously itu maksudnya adalah terpotong-potong, tidak berkelanjutan. Hari ini kursus, besok tidak, lusanya lagi baru kursus, Jadi dalam satu minggu itu mungkin kursusnya seminggu mungkin hanya satu kali, mungkin hanya dua kali. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini, mungkin besok kita sudah lupa lagi. Sedangkan lusanya sudah mendapatkan materi baru lagi. Sehingga apa? Bertumpuk-tumpuk kita tidak paham. Atau mungkin kita belajar ke satu tempat, contohnya di kampung Inggris selama seminggu, selama 2 minggu. Setelah selesai dari situ, selesai juga pembelajarannya. Tidak pernah dipraktekkan. Tidak pernah ada partner yang selalu ngajak latihan bahasa Inggris. Konsep kursus seperti ini yang membuat kita akhirnya berkali-kali kursus, berkali-kali ke kampung Inggris pun sepertinya akan menghasilkan sebuah kemampuan bahasa Inggris yang biasa-biasa saja karena konsep dan kurikulumnya tidak tepat sasaran. Nah, inilah yang menjadi keresahan Mr. Jos. Kita ingin membuat sebuah konsep baru, cara baru bagaimana mendapatkan pelatihan bahasa Inggris yang continuously, yang tujuannya adalah supaya kita betul-betul punya hasil yang maksimal. Targetnya adalah cepat atau lambat anak-anak kita harus menguasai bahasa Inggris dengan sangat maksimal. Baik, selama ini
jika kita ingin mengarahkan anak-anak kita untuk kursus bahasa Inggris, kita mengarahkan ke tempat-tempat di mana yang biayanya pasti besar, biayanya mahal. Ada biaya transportasi, antar jemput, biaya bulanan, bahkan kalau kita menuju ke kampung Inggris atau ke tempat lain pun selalu ada biaya-biaya penginapan, biaya untuk makan pagi, siang, malam, sehingga apa? Membengkak. Orang yang kursus bahasa Inggris adalah orang-orang yang mungkin ekonominya menengah ke atas. Sedangkan orang-orang yang menengah ke bawah mungkin tidak punya kesanggupan untuk belajar atau kursus bahasa Inggris dikarenakan faktor ekonomi yang kurang. Ini yang menjadi penyebab kenapa akhirnya banyak dari anak-anak kita yang tidak punya kesempatan untuk kursus bahasa Inggris karena masalah waktu, masalah jarak, masalah biaya. Ini menjadi keresahan kita, Mr. Josh. Nah, harapan kita apa? Kita ingin membuat sebuah konsep baru. Dengan cara bagaimana? Tidak perlu lagi anak-anak kita yang mendatangi tempat kursus. Tidak perlu lagi anak-anak kita harus jauh-jauh ke kampung Inggris. Justru yang kita lakukan adalah sebaliknya. Tutor-tutor bahasa Inggris kita yang sudah profesional yang kita datangkan ke sekolah langsung. Belajar di sekolah langsung. Jadi tidak perlu ada biaya transportasi untuk pergi jauh. Tidak perlu ada biaya untuk penginapan. Bahkan tidak perlu ada biaya untuk makan minum. Karena semua bisa diatasi di rumah masing-masing. Cara baru ini yang seperti apa? Tutor kita datangkan ke setiap sekolah. Di sekolah kita kerjasama dengan sekolah, bagaimana caranya supaya setiap sekolah itu memberikan waktu tempat khusus untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler khusus bahasa Inggris. Jadi nanti adik-adik kita selepas pulang sekolah, mereka akan lanjut kursus bahasa Inggris. Berapa kali? Konsep yang kita berikan adalah 3 kali offline dan 2 kali online. Jadi selama 5 hari berturut-turut kita akan continuously belajar terus bahasa Inggris. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahasa itu harus dibahasakan, harus dipraktekkan, harus sering-sering digunakan supaya apa? Apa yang sudah dipelajari betul-betul bisa dikuasai dengan baik. Kalau terpotong-potong ya otomatis potongan itu akan banyak yang hilang. Jadi konsep continuously inilah yang akan kita terapkan. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah dengan belajar di sekolah otomatis secara biaya akan sangat-sangat berkurang jauh dibandingkan kita harus mendatangi tempat kursus di tempat lain atau di kota lain. Ini yang menjadi cara baru kita. Belajar di sekolah, tutor kita datangkan ke sekolah, setiap hari belajar, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita akan punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat signifikan. Bapak Ibu mungkin sudah banyak mengetahui bahwa biaya kursus bahasa Inggris yang ada di kota-kota besar setidaknya membutuhkan 300 sampai 500 ribu per bulannya. Dengan asumsi mungkin 2 kali pertemuan atau bahkan 1 kali pertemuan. Biaya tersebut belum termasuk biaya antar jemput, biaya jajan, biaya makan, dan lain-lain. Sehingga secara tidak langsung untuk mengkursuskan anak kita harus menyiapkan dana mungkin di atas 500 ribu per bulan. Inilah yang menjadi alasan akhirnya banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang memilih untuk tidak mengikuti kursus dikarenakan biaya yang sangat mahal. Mr. Josh hadir. Mr. Josh datang untuk memberikan solusi. Kita ingin memberikan sebuah pelatihan bahasa Inggris tanpa harus dibebankan dengan biaya mahal. Makanya Bapak Ibu, tutornya yang kita datangkan tadi ke sekolah supaya apa? Belajarnya bisa langsung di sekolah. Jadi tidak perlu ada biaya-biaya tambahan lain lagi. Di Mr. Josh sendiri, sistem biayanya itu berdasarkan kuota Bapak Ibu. Jadi semakin banyak murid-murid kita yang mengikuti kursus di sekolah tersebut, maka biayanya akan semakin murah. Diasumsikan saja, kalau kita di sekolah tersebut atau di area tersebut, di kecamatan tersebut, ada sekitar 3 kelas dengan asumsi 50 sampai 70 murid, biaya hanya sekitar 60 ribu per bulan. 60 ribu per bulan dengan asumsi 5 kali belajar dalam 1 minggu. 3 kali offline, datang langsung di sekolah dengan durasi 1 sampai 1,5 jam, dan 2 kalinya online. Secara continuously, terus-menerus. Harapan kita dengan biaya 60 ribu per bulan ini, saya berharap banyak orang tua yang punya kemampuan dan memberikan dukungan dan kesempatan kepada anak-anaknya untuk segera kursus bahasa Inggris, agar di masa yang akan datang, anak-anak kita siap untuk menjadi orang-orang yang profesional. Baik, terakhir dari saya,
saya meyakini, sangat-sangat meyakini, bahkan mungkin Bapak Ibu juga sangat meyakini, 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, profesi apapun yang dicita-citakan pasti akan sangat membutuhkan bahasa Inggris. Ada dua hal yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, bahasa Inggris dan kemampuan internet. Dua hal ini harus dikuasai mau tidak mau, karena dua hal inilah yang menjadi penentu karir kita, masa depan kita untuk anak-anak kita. Siapapun yang tidak bisa menguasai bahasa Inggris, saya yakin mereka akan menjadi orang-orang yang sangat kesulitan dan terbelakang ketika mereka mencoba untuk mengejar impian. Saya menyarankan Bapak Ibu, saya mohon dukungan dari pihak sekolah. Saya juga mohon dukungan kepada pihak orang tua. Mari kita sama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.